Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 22 April. Peranca di dinding luar Rumah Sakit National Taiwan University yang sedang direnovasi roboh kemarin menimpa sebuah mobil dan menyebabkan seorang pekerja migran hilang. Pagi ini, pekerja migran asal Indonesia tersebut ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di bawah tumpukan peranca di lantai 3. Polisi memasang pita peringatan di lorong luar Rumah Sakit NTU yang berada dalam tahap konstruksi. Warga atau kendaraan dilarang masuk karena khawatir benda yang jatuh dapat menimpa mereka. Tanggal 21 pagi, sederetan peranca di tembok luar Rumah Sakit NTU tiba-tiba roboh dan menimpa kendaraan serta merenggut nyawa seorang PMI berusia 49 tahun. Kontraktor enggan memberikan rincian insiden. Kantor Inspeksi Ketenagakerjaan Kota Taipei mengasumsi pada tahap awal bahwa penyebab kecelakaan adalah penumpukan bahan berlebihan sehingga melampaui daya angkut perancah. Pihaknya telah memerintahkan penghentian operasi dan meminta Departemen Ketenagakerjaan untuk menangani kasus dengan denda maksimal $300.000 Taiwan. 收纳池的部分，我们当然是以罚款的部分就会用最高法来罚，然后可能会把雇主有涉及刑事部分的部分，我们会移送地检署。 Rumah Sakit NTU akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap pengawasan konstruksi dan prosedur keselamatan yang ada untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Kantor Inspeksi Ketenagakerjaan Kota Taipei juga menekankan bahwa kontraktor harus mengajukan rencana perbaikan pencegahan bencana. Proyek baru boleh dilanjutkan setelah rencana perbaikannya disetujui. Hingga Februari tahun ini, jumlah pekerja migran yang hilang kontak di Taiwan tercatat melebihi 91.000 orang. Pada tanggal 19, Kepolisian Taichung menemukan 6 PMA yang 3 diantaranya berasal dari Vietnam dengan ARC yang telah habis masa berlaku. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di distrik Tuchen, kota New Taipei, di mana seorang PMA hilang kontak melompat dari mobil dan kabur saat dihentikan polisi. Polisi mengendarai motor ke lapangan tenis dan segera meminta bantuan. Para pemain tenis segera meletakkan raketnya dan terjun dalam aksi penangkapan. Pria yang kabur ini berhasil dicegat warga. Polisi tidak lupa mengucapkan terima kasih. Oknum yang ditangkap ini semuanya adalah PMA. 日前巡经清水路明德路口时，发现一辆自小客车行迹可疑，便上前侦查。不料副驾驶座及后座乘客 突然夺门而出，经查3人皆为失联移工。 Ketiga oknum adalah PMA kaburan selama 1 hingga 2 tahun dan mencari nafkah di area konstruksi. Saat melewati Tucheng akhir bulan lalu, mereka naik mobil dan tidak menyalakan lampu sen sehingga dicegat polisi. Saking panik mereka langsung kabur. Mobil polisi berhenti di tengah jalan dan menggiring 6 orang ke dalam mobil. Tanggal 19, polisi Taichung juga menemukan PMA kaburan. Setelah diverifikasi, 3 dari mereka telah melewati batas izin menetapnya di Taiwan. 经查内有3名越南移工预期拘留，全案将移送移民署台中专勤队处置。国人切勿非法聘雇、媒介、预期拘留外籍人士。 Jumlah PMA ilegal di Taiwan terus meningkat, mencapai lebih dari 91.000 orang hingga Februari tahun ini. Jika tertangkap, PMA kaburan yang bekerja sambil bersembunyi akan dideportasi dan tidak diizinkan bekerja di Taiwan lagi. Selain itu, majikan yang mempekerjakan mereka secara ilegal akan didenda 150.000 hingga $750.000. Sebuah toko bakcang yang buka 24 jam di distrik Kangsan, Kaohsiung dituduh seorang warga yang mengklaim bahwa ada potongan kuku palsu di dalam bakcang dan meragukan keamanan makanan toko. Selain itu, sebuah kedai mie di pasar malam Liuhe juga dilaporkan 2 kali menyajikan mie berjamur. Seorang warga mengklaim menemukan potongan kuku palsu hias dengan sisa ketan dalam bakcang yang dibelinya di distrik Kangsan, Kaohsiung dan mempertanyakan keamanan pangan toko. Pihak toko membantah dan menyatakan tidak ada karyawan yang menggunakan kuku palsu dan menduga hal ini berkaitan dengan adu mulut dengan pemuda yang tidak diperbolehkan parkir di depan toko 2 hari yang lalu. Pemilik toko berencana melapor ke pihak berwajib untuk menjaga nama baik toko. Di sisi lain, sebuah kedai mie di pasar malam Liuhe dituduh menyajikan mie kuah dengan seutas mie berwarna hitam menyerupai jamur. Setelah disampaikan ke staf, meski telah diganti, mie serupa kembali muncul. Pemilik toko telah meminta maaf secara terbuka dan berjanji akan menyelidiki dan memperbaiki masalah tersebut.
Belakangan ini, marak penipuannya menjerat orang ke Thailand atau Kamboja. Belum lama ini, seorang pria yang berencana just tip emas ke Thailand justru memegang tiket sekali jalan ke Kamboja. Untungnya, ia berhasil dicegat polisi. Tahun lalu juga tercatat ada 4 warga Taiwan tertipu ke Thailand untuk menipu atau menjadi korban perdagangan organ. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dengan cermat saat mencari pekerjaan. Polisi menasihati penumpang untuk tidak naik pesawat karena ia hanya punya tiket sekali jalan dari Kaohsiung ke Kamboja lewat Vietnam. Saat ia check-in di Bandara Kaohsiung tanggal 18, pihak maskapai curiga dan segera melaporkannya. 联系民众是透过通讯软体与绰号阿生的不明人士联系，对方以代购黄金、工作轻松、当日往返每趟可赚3万元为理由，诱骗其出境。 Pria itu mengurungkan niatnya untuk pergi ke luar negeri setelah mendengar analisis polisi. Namun polisi menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang tertipu. 民众亦有接受类似的工作委托，并预计在4月21日飞往泰国代购黄金。 Sindikat penipu sering memanipulasi isu terkini seperti kenaikan harga emas untuk mengelabui korban pergi ke luar negeri. Tahun lalu seorang pria usia 20 tahun juga memancing 4 orang Taiwan ke Thailand dengan dalih bekerja di luar negeri dan kemudian menjual mereka kepada pembeli asing untuk melakukan penipuan atau ekstraksi organ. 为什么会需要你去泰国搬黄金啊？泰国人不能搬，缅甸人不能搬啊，就是走私嘛。 Asosiasi Anti Penipuan Taiwan mengakui mayoritas warga yang mendapat bayaran tinggi untuk luar negeri sebenarnya sadar akan dipekerjakan sebagai penipu. Warga diimbau jangan tergiur. Polisi memperingatkan warga untuk memeriksa terlebih dahulu saat mencari lowongan pekerjaan agar tidak tertipu. Pemanasan global dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kenaikan permukaan laut di banyak tempat yang mengakibatkan kerusakan ekologi dan menyulitkan kehidupan penduduk di daerah pesisir rendah. Seorang wanita di Jawa Tengah, Indonesia berupaya memperbaiki lingkungan setempat dengan menanam pohon bakau. Ia secara rutin menanam beberapa batang pohon setiap hari dan telah berhasil menanam sekitar 15.000 pohon setiap tahunnya. Kenaikan permukaan air laut dan erosi tanah pesisir dalam beberapa tahun terakhir telah memaksa penduduk di dataran rendah Indonesia harus menerobos genangan air setiap keluar rumah yang tidak hanya merepotkan tetapi juga berbahaya. Pasija yang telah tinggal di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah selama 35 tahun memulai harinya dengan membawa bibit pohon dan menanam bakau di lahan basah. Ia memperkirakan bahwa selama 20 tahun terakhir dirinya telah menanam sekitar 15.000 pohon bakau setiap tahun. Pohon bakau dikenal sangat cocok tumbuh di wilayah pantai berlintang rendah. Akarnya yang kuat dan mudah menyebar terbukti sangat efektif untuk melindungi tanah di kawasan pesisir dan lahan basah dari abrasi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan balap anjing corgi di Inggris. Kita susul lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.